Selamat pagi Pak Andri. Selamat pagi Bu Ratna. Wah, Nah, tumben mungkin. Ada iya apa Pak ini? ini. Pak Andri benar ada waktu ya Pak untuk saya. Soalnya saya itu Pak mau bercerita mengenai masalah saya ini Pak. Kira-kira Pak Andri berkenan ada waktu ngonten? Insya Allah Bu, selalu ada waktu. Pas kebetulan hari ini tugas-tugas saya sudah selesai. Mungkin bisa yang saya bantu apa Bu Ratna mungkin? Oke, saya mau cerita Pak. Gini loh Pak Andri. Hmm, Eh, saya itu kan punya siswa. Terus oke. hampir tiap hari itu anaknya ini telat masuk sekolah ngonten. Nah, siswa Hmm, ini siswa saya sendiri, siswa kelas 6. Terus kemudian dia punya adik kembar, cowok-cowok hmm, Pak ini. Em, oke. Anaknya ini kelas 3 SD. Nah, sedangkan ayahnya itu, beliau itu ya seorang petani lepas ngonten nih kalau Pak. Soalnya kan di desa Oke. seperti itu nggih. Jadi Ya, kita oke. sendiri nggih. Terus ibunya ini bekerja ke luar negeri Pak ini. Jadi setiap Hmm, hari itu yang mengantar ke sekolah itu ayahnya Pak. Keng empat hmm, nggih berarti. oke, oke. Tiga anak sama ayahnya satu. Kemudian anak ini juga tinggal di rumahnya itu tadi beserta kakek kakek sama neneknya Pak Andri. Sebenarnya Hmm, murid saya ini tuh pintar, Pak. Tapi itu setiap hari itu telat-telat masuknya. Mungkin apa hmm, karena ayahnya ini repot di rumah atau seperti apa karena mengurus tiga anaknya yang kecil-kecil oke. tadi, nopo ngonten itu sering datangnya itu terlambat. Jadi jam 7 lebih itu kadang masih nyampe sekolah loh Pak. Jadi mereka itu ketinggalan pembiasaan-pembiasaan pagi seperti setiap hari kan kita itu mengadakan senam pagi seperti itu. Sebelum masuk kelas itu selalu senam Kak. Kalau di sekolahan saya itu. Kemudian sholat duha juga. Jadi anak itu ketika masuk kelas ngonten itu biasanya ngendap-ngendap ngonten Pak. Timi, timi Hmm, gitu. Takut Kak, takut mungkin takut karena saya marahi juga mungkin seperti itu. Terus ya sebenarnya saya Dok, ini nah loh, kenapa kok takut kok masuknya seperti itu kalau ngonten nih masuk yang benar itu seperti apa kan ya harus ketuk pintu dulu kemudian salam ke Bu Ratna atau minta maaf wah dan jadi oke. anak ini sering telat Pak dan adiknya juga yang dua itu tadi itu Pak Andri masalahnya dari saya itu seperti itu. Hmm, berarti muridnya Bu Ratna ini sering datang terlambat eh, Ya, dan mungkin sebenarnya dengan mengendap-endap itu dia tahu merasa salah itu Bu mungkin ya. iya, Dengan tahu dia itu oke. sudah salah, sebenarnya ada rasa takut. Eh, Kira-kira Bu Ratna, nggih, ini kira-kira mawon Nggih, nggih. eh, rencana, nggih, rencana kan pertemuan kita nanti mungkin seperti Mm-mm. apa atau Bu Ratna mungkin yang Ya, panjenengan harapkan ini loh mungkin seperti itu. ya, saya menemui Pak Andri ini ya paling tidak saya bisa menemukan solusi gitu Pak. Kita Hmm, sering berbagi, saya pengen menemukan solusi dari masalah yang saya temui tadi itu Pak Andri. Ya, 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 oke, oke. Memang untuk menemukan solusi. Mudah-mudahan pertemuan kita nanti mendapatkan solusi, gitu, Bu Ratna. Itu Oke, mungkin amin. jenengan mendapatkan solusi, saya juga kita belum tahu kadang suatu saat murid saya juga mungkin seperti itu dan juga bisa mudah-mudahan bisa ada solusi ke depan. Eh, Solusi ini mudah Bu Ratna ingin tujuannya apa nggih kira-kira pada kegiatan hari ini Bu Ratna? Tujuannya ya anak itu ndak datang terlambat lagi kalau saya Pak Andri. Saya pengennya anak itu setiap hari datang sebelum jam 7 masuk sekolah. Jadi dia itu juga mengikuti pembiasaan-pembiasaan yang sering dilaksanakan di sekolah bersama teman-temannya seperti itu Pak Andri. Saya itu pengen apa ya, ndak mereka anak itu dan adiknya itu
datang tepat waktu seperti itu kan Hmm, intinya disiplin lah seperti itu Pak Andri. betul. Nggih, iman Bu sebenarnya. Oh, iman itu sebenarnya. Ya. Eh, Kira-kira Bu Ratna nggih, mungkin Bu Ratna pernah belum bertanya, kemungkinan bertanya, anak itu terlambat kira-kira seperti apa? Mesti kan pasti ada anu nggih, ada Hmm. apa nggih? Yang namanya ada hal yang membuat anak itu menjadi terlambat, mungkin saja anak itu mungkin eh, tidak ada yang mengantar mungkin, atau mungkin bangunnya kesiangan, atau mungkin seperti apa Bu Ratna? Iya Pak Andri. Sebenarnya ini kan tidak terjadi satu kali, dua kali ya Pak. Ini kan sering Nggih, terjadi. Dan saya pun juga menanyai anak tersebut Pak Andri. oh, Saya nggih, nggih, nggih. eh, apa aja anak itu ke kantor lah. Kita Nggih, nggih. lakukan seperti kemarin kita lakukan segitiga restitusi. Restitusi, nggih, Iya, betul. anak Ya, itu kita tanya baik-baik. Di situ kan nanti dia tuh akan bercerita, nggih, bercerita. nggih. Ya, di situ. Kemudian juga saya itu juga sudah melakukan apa ya, Pak? WA. WA Nggih, nggih. kepada orang tuanya, tetapi beliau itu apa ya Pak? Balasnya itu nggak langsung ngonten. Mungkin ya apa karena Hmm, repot di sawah atau seperti apa balasnya itu masih besoknya seperti itu. Dan ketika anak itu pun saya tanya, Dok, kenapa yo setiap hari itu kok datangnya terlambat seperti itu. Nah nah, ternyata dari situ anak itu juga lupa karena kan dia itu cewek atau murid saya ini. iya, nggih. Yang dua adiknya kembar ini laki-laki semua. Laki-laki. Terus kakek neneknya dia itu sudah apa ya sudah tua seperti itu Pak. Jadi ya dia Hmm, itu membantu masak juga di situ seperti itu juga Pak. nah. Seperti itu. Hmm, Nonton. Nggih. itu nggih masalahnya. Berarti mungkin orang tuanya mungkin di ladang, di sawah itu mungkin bisa juga ndak bawa HP. Kalau hanya Ya, mengandalkan mengantarkan orang tua, mungkin juga bisa juga kakek neneknya itu mungkin tidak bisa naik kendaraan itu seperti apa. Mungkin juga juga masalah Bu ya. iya, iya Pak Andri Hmm, benar, benar Pak Andri, benar sekali. mungkin Bu, ini tanya nggih, kira-kira Bu Iya, Ratna, iya. eh, kekuatan apa yang Bu Ratna miliki untuk menyelesaikan masalah tersebut kira-kira apa Bu Ratna nggih? eh, Kekuatannya yang pasti agar anak itu tidak datang terlambat lagi ya. Yang pertama yang jelas itu Pak, kita itu harus menjalin komunikasi, nggih. Komunikasi Nggih, betul, betul. dengan orang tuanya lah seperti Nggih, itu. Dan juga menasehati anak itu tadi dengan melakukan segitiga restitusi. restitusi Selain nggih. itu Pak, melakukan itu saya kolaborasi ya, kolaborasi dengan wali kelas yang adiknya tadi juga sering terlambat. Mungkin seperti itu, Pak Hmm, Andri. bah, hebat Bu. Bagus itu. Eh, bagus. Jadi eh, kekuatan-kekuatan untuk menyelesaikan masalah itu sebenarnya sudah bagus Bu sebenarnya. Sangat bagus itu. Nah, Ya, Pak Andri. Bu Ratna yang sudah kan sudah dituturkan kekuatan tadi yang dimiliki Bu Nggih. Ratna Mm. dengan melakukan pendekatan komunikasi dengan orang tua dan anaknya juga sudah mungkin Bu. Kira-kira Bu Nggih, dengan kekuatan itu Mm. skala yang Bu Ratna miliki untuk mencapai tujuan kira-kira berapa ya Bu ya? Mungkin seperti tingkat keberhasilan antara 1 sampai 10 itu kira-kira berapa Bu Ratna? Kalau saat ini masih 5, Pak, menurut saya. Karena masih apa ya, anak itu pun masih sering terlambat, ngoten. Kalau untuk saat ini masih di skala 5, mungkin seperti itu. Seperti itu. Oh, Karena enggak, karena kan untuk menjalin komunikasi dengan
orang tuanya, karena kan yang di rumah hanya ayahnya, nggih. Nggih. Itu tuh masih sulit, Pak. Karena ya itu tadi saya katakan ke Pak Andri, ketika saya WA hari ini, itu jawabnya masih besoknya gitu. Kadang masih besoknya lagi, wonten Pak Andri itu tidak ada sinyal, nopo ndak ada pulsa, kalau Nggih. seperti itu Pak Andri. Kadang anu Bu ya, kadang itu susah dengan urusan dengan bapak-bapak, kalau urusan dengan anak itu susah. Iya, leres Pak. Soalnya ya itu tadi, karena kan sosok ibunya tadi kan di luar negeri seperti itu. Iya, memang kadang Nggih. bapak itu alah biene. Seperti itu susah Bu. Susah makanya Iya dengan Pak Andri, makanya itu tadi. nggih, tingkat Nggih, indeks mungkin keberhasilan ini mungkin hanya sekitar 5 atau mungkin 6 itu nggih. mungkin ya karena mungkin seperti itu juga bisa Bu. Iya, Hmm, iya Pak Andri, betul. kira-kira Bu nggih, untuk kedepannya Bu, kedepannya dengan eh, setelah melakukan ini, kira-kira indeksnya Bu, kan ini masih 6 posisi ya Bu ya. Nggih. Sekarang kan masih 6. 5. Kira-kira dengan 5 atau 6, mungkin setelah Nggih. ini dengan berbagai solusi-solusi itu kira-kira Bu, Nggih. tingkatnya keberhasilan berapa Bu nanti setelah kemarin? Ya, saya pengennya 10 Pak Andri. Nah, Pengennya 10. betul. Wah, Kenapa? Ya, agar anak itu disiplin, Pak. Enggak cuma anak itu betul saja, betul. tetapi murid-murid saya nanti itu disiplin. Mereka datang tepat waktu, jadi datang sebelum jam 7, sebelum pelajaran dimulai. Jadi mereka bisa melaksanakan ikut dalam pembiasaan-pembiasaan yang dilaksanakan di sekolah seperti itu Pak Andri. Enggak Hmm, telat-telat terus, jadi ketinggalan. Jadi temannya sudah hmm, di musik misal di tangga A gitu. iya, Mereka masih di nol di gitu. Belum nol. mulai G seperti itu. Jadi ya apa ya, sangat disayangkan Pak kalau ketinggalan pembiasaan-pembiasaan Betul. yang mungkin akan apa ya, menumbuhkan karakter-karakter baik siswa saya seperti itu Pak Andri. Hmm, gitu ya. Nggih, nggih, Bu. Nggih. Mungkin Bu Retna, panjenengan tadi kan sudah anu nggih, sudah memanggil anaknya dengan menerapkan Nggih. segitiga restitusi dan sebagainya. Kira-kira Bu, sampai sekarang itu hambatannya seperti apa Bu? Untuk hambatannya, hambatannya itu ya apa ya Pak? Ya satu tadi Pak. Ya hambatannya itu Komunikasi tadi Bu ya? komunikasi Iya, tadi dengan susah orang Bu. tuanya itu Pak. Itu susah banget. Kalau untuk anaknya, alhamdulillah anaknya muda dan dia itu selalu bercerita apapun dengan saya. Karena kan ya saya dekat Pak, termasuk dekat dengan anak itu. Terutama kan siswa perempuan itu aja apa ya, selalu dekat ya Setelah dengan dekat, iya gurunya betul. perempuan. Ya, kadang itu cerita apapun yang dialami di rumah, mungkin itu salah satu kendalanya yaitu itu Pak, terutama komunikasi dengan orang tuanya, bapaknya itu Pak. Iya. Mungkin dengan anak itu sebenarnya saya yakin anak itu sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya dari Iya, dirinya. iya Bapak, iya. Tidak ada masalah. Mungkin mungkin karena hal yang di luar jangkauan anak itu mungkin kesibukan orang tua. Saya dulu juga Betul. mungkin anu Bu ya, mungkin kalau di sekolah yang lainnya mungkin itu anak-anak bawa kendaraan sendiri itu. Kalau mungkin Iya, ya kalau itu kan sebenarnya bukan solusi. Ya mungkin solusi utama ya mungkin dengan orang tuanya itu. iya, Eh, Berarti yang komunikasi itu juga sulit. Hambatannya iya, tadi seperti itu. iya Pak Andri. Kemungkinan Bu untuk mencegah hambatan Bu. Kemungkinan Bu. Seperti apa Bu? Untuk mencegah hambatannya ya yang ingin saya lakukan itu ya Pak Andri ya. Nggih, eh, memanggil ya, nggih memanggil jelas orang nggih. tuanya, nggih, jelas memanggil Nggih, orang tuanya. Sebelumnya ya saya kirim pesan dulu ke nggih, nggih. beliau. Kadang kan em, Bapak Ibu itu kan kita nggak tahu ya Pak repotnya beliau gitu. Mungkin setelah saya hubungi mungkin nggak bisa, saya ajak Hmm, berjanji nggak bisa, mungkin ya saya akan
mendatangi rumah beliau, Pak, bapaknya ini. Terus kemudian nanti saya bicarakan apa toh Pak penyebabnya kok anak Bapak itu sering terlambat mungkin datang ke sekolah. Mungkin seperti itu Pak Andri. Mengajak Oke. komunikasi orang tuanya ketika kita telepon mungkin kok sulit ya. Saya harus sebagai wali kelas ya harus mendatangi rumah beliau untuk berkomunikasi tentang perkembangan anaknya ini. Mungkin seperti Oke. itu, Pak Andri. Padahal itu sudah bagus, Bu. Sudah bagus sekali itu padahal Bu Ratna. Nggih, sudah Dan juga bagus mungkin sekali. itu, Pak Andri, melakukan apa ya, kolaborasi ya untuk mencegah Nggih, hambatan-hambatan itu kolaborasi dengan wali kelas adiknya tadi juga. Kan kita sama-sama nggih. gitu, nggih. Dan juga dengan Bapak Kepala Sekolah. Mungkin seperti itu, Pak Andri, nggih. Nggih, berapa Andri, Nggih, nggih. Seperti itu, betul. nggih. Iya, sama betul, Bu. Betul sekali. Eh, kira-kira Bu Ratna, yang sudah tadi disampaikan Bu Ratna, dari yang saya tangkap tadi, kira-kira setelah melakukan pembicaraan dengan anak, dengan orang tua, tadi kan inginnya tadi levelnya 10 Bu Ratna, berarti kan Inggih, tingkatnya inggih. mudah-mudahan berhasil. Pengennya itu 10 Pak, agar Nggih. ya kedisiplinan anak-anak saya itu benar-benar tercipta seperti itu. Nggih. Mungkin Bu, selain panjenengan sudah memanggil anak itu, mungkin sudah berkomunikasi dengan orang tua, kira-kira Bu, yang bisa membantu selain lagi siapa Bu kira-kira Bu? Yang selain itu tadi ya Pak ya, Nggih, kira-kira yang bisa membantu mungkin siapa gitu mungkin Bu. yang bisa membantu ya jelas itu Pak, Bapak Kepala Sekolah ya. Kita Hmm, untuk melangkah apapun itu kita harus apa ya? Ada izin gitu, Pak. nggih Ada betul. izin dari Bapak Kepala Sekolah. Nanti kita kolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah, kita memecahkan masalah bersama bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan. Mungkin seperti itu ya, Pak Nggih. Nggih, Untuk menemukan solusi-solusi itu tadi. Selain itu juga eh, komunikasi dengan rekan sejawat untuk mencari solusi atas permasalahan siswa saya ini tadi. Mungkin itu, Pak, agar anak ini tidak terlambat lagi datangnya dan bisa masuk tepat waktu. Seperti itu, Pak Andri. bagus, rencana yang bagus dengan kolaborasi kepala sekolah mungkin dengan teman guru sejawat. Hmm, Mungkin Bu Ratna semakin cepat ya, semakin cepat oke. bagus nih kira-kira Oke. apa tindak lanjut Bu? Tindak Eh, lanjut Bu Ratna setelah tindak melakukan lanjut. coaching ini. Oke. Oke, tindak lanjut yang saya lakukan setelah melakukan coaching ya jelas saya akan melaksanakan itu tadi, Pak, yang melaksanakan apa saja rencana-rencana yang sudah saya ungkapkan tadi ya. Mungkin Oke. sekitar 2 hari lagi atau 3 hari lagi itu saya akan melaksanakan rencana-rencana tadi yang saya sudah ungkapkan ke Pak Andri, mulai dengan kolaborasi tadi dengan teman-teman saya ya Pak Andri, Oke. terus kemudian dengan Bapak Kepala Sekolah dan Oke. juga mendatangi wali murid saya itu tadi. Nah, nanti sekitar seminggu kita apa ya Pak Andri, kita apa ya kita amati perubahan-perubahan itu tadi dan semoga apa yang sudah saya rencanakan tadi membawakan perubahan yang maksimal seperti itu Pak Andri. Oke. Bagus dan rencana yang bagus Bu Ratna. Oke, Pak Andri. Mudah-mudahan rencana-rencana Bu Ratna ke depan bisa berjalan lancar Bu Ratna. Terima kasih Pak Mudah-mudahan Andri. bisa mendapatkan Amin. solusi yang terbaik. Amin Pak Andri. Mudah-mudahan Terima apa yang kasih. sedikit yang saya sampaikan ini juga ada manfaatnya. Mungkin seperti itu Bu Luar Ratna. biasa hari ini bisa ngobrol santai dengan Pak Andri dan Pak Andri juga memberikan masukan yang sangat luar biasa untuk saya mengatasi masalah saya ini Pak Andri. Terima kasih Pak Oke, Andri atas waktu sama-sama yang Bu Ratna. telah diluangkan untuk saya hari Oke, ini. sama-sama Saya Bu sangat Ratna. merasa senang sekali Pak Andri hari ini dan permasalahan saya insya Allah akan segera teratasi setelah saya Sama melakukan mudah-mudahan. ngobrol-ngobrol santai dengan Pak Andri hari Oke, ini. mudah-mudahan Bu, mudah-mudahan bisa cepat Ya, iya selesai. Pak Andri. Dan apabila saya juga mengalami masalah yang sama, ini mungkin saya juga bisa sharing dengan jenengan, dengan yang lainnya, dan mudah-mudahan masalah-masalah di pendidikan di sekolah kita nanti mudah-mudahan bisa terselesaikan
dan menjadi pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Seperti itu, Bu Retno. Amin ya Pak Andri, Nggih, siap. nggih. Mungkin ada lagi, Bu Retno? Insya Allah, mboten Pak Andri. Sudah, terima kasih atas Oh, waktu nggih, yang sama-sama. diberikan untuk saya hari ini. Nggih, Ini sama-sama, Bu Retno. kerjaannya anu Pak, waktunya sudah apa? Nggih, Udah siang. sudah siang, nggih. Waktunya kita pulang sekolah ini. Nggih, nggih. Nggih, 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 terima nggih. kasih, Bu Retno. Nggih, 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 terima nggih, kasih, Pak terima Andri. kasih. Nggih, Nggih, sama-sama. nggih. Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.